hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, amin, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohonkan kuasa hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah doa 10 hari kami ini ya Tuhan. Kami rindu memuji menyembah-Mu Tuhan di rumah masing-masing, dan kami rindu hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kami buka hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi dasar doa sembahyang kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera semuanya bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ya, kita masuk di dalam doa doa 10 hari yang pertama, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi,
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14, 15, 16, dan 17 itu adalah pasal-pasal terakhir menjelang Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Bagian ini erat dengan pasal 15 tentang bagaimana hidup dalam Kristus dan berbuah banyak bagi kemuliaan Bapa. Sebelumnya dicatat bahwa para murid bertanya kemana Yesus akan pergi. Nah, kali ini Tuhan menegur mereka karena mereka tidak lagi menanyakan tentang kemana dia akan pergi. Mungkin pengetahuan bahwa Yesus akan pergi dan mereka akan kehilangan dia itu mengganggu pikiran mereka, mengganggu pikiran murid-murid. Nah, di dalam ayat yang ke-7 ini, pasal 16, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kepergiannya justru itu baik bagi mereka. Karena kepergiannya ke salib dan ke surga sesudah kebangkitannya itu merampungkan seluruh rencana keselamatan Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi, kepergian Yesus Kristus justru membuat para murid menikmati seluruh janji keselamatan Allah itu. Karena Yesus telah merampungkan tugas dan pernyataan dan penyelamatan dari Allah. Roh Kudus dapat datang ke dalam dunia, masuk ke dalam hati setiap orang yang percaya setelah Yesus pergi. Jadi kalau Yesus berkata di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 ini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Mungkin pada saat itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada saat murid-murid mendengar itu mereka, kalau orang Jawa bilang bisa jadi gelau lah. Kalau bahasa Indonesia apa? Galau mereka. Bisa jadi mereka, kenapa Tuhan pergi meninggalkan aku? Kenapa Tuhan tega-teganya ninggalin kami? Harusnya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, camkan ini bahwa Roh Kudus itu tidak diberikan bagi dunia. Roh Kudus itu diberikan bagi para murid, diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, untuk apa? Agar para murid-muridnya itu menikmati karunia Roh di dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka, di dalam pengiringan mereka setiap hari. Karunia Roh itu luar biasa bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Mengingat keadaan yang semakin tidak memberikan kepastian seperti saat ini secara ekonomi. Ada banyak juga pengajaran-pengajaran sesat yang terjadi hari-hari ini, dan itulah fungsinya dari Roh Kudus. Fungsi dari penghibur itu memberikan ketetapan di dalam hati orang-orang percaya. Oh, ini pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat menghadapi hari-hari yang penuh dengan beban berat secara ekonomi, Roh Kudus juga memberikan penghiburan yang luar biasa, kekuatan di dalam menghadapinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini, selama 10 hari ke depan ini, kita akan berdoa.
dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan hari-harimu akan hidup di dalam karunia Roh itu. Puji Tuhan. Tuhan akan mengurapi engkau. Tuhan akan membaptiskan engkau dengan Roh-Nya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku Tuhan, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang penuhi kami Tuhan, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku,
datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan untuk Roh-Mu ya Tuhan. Masuklah di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami di dalam setiap langkah hidup kami ada kekuatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Karunia Roh itu boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan, yang menguatkan kami secara pribadi dan juga menjadikan kami terang-Mu di antara orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terus bekerjalah di dalam hati kami Tuhan. Bagi kami yang belum dipenuhkan dan dibaptiskan dengan Roh Kudus Tuhan, kami tetap membuka hati kami untuk urapan yang daripada-Mu Tuhan, untuk baptisan kuasa-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat dari Tuhan Yesus Kristus, mengalir kepada kita semua
Tuhan Yesus yang memberkati kita, melindungi dan menyertai kita. Tuhan Yesus yang menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita, serta memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita semua. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.